Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Apa kabarnya untuk teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan teruntuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana, tetap semangat beraktivitas ya bun. Ini kondisi rumah aku khususnya di bagian dapur masih sangat berantakan. Hari ini aku mulai kegiatanku di jam 5. Nah sebelumnya di sini aku mau sholat dulu ya teman-teman. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau teman-teman itu mendengar suara dengung-dengungan. Itu anak aku yang kecil lagi main pas aku lagi dubbing. Nah hari ini kenapa aku beraktivitasnya lebih cepat dari hari-hari biasanya, karena hari ini aku tuh mau keluar lorong ya teman-teman untuk nungguin si Pak tukang tahu tempe. Biasanya sih dia itu datangnya jam 6 lewat 5 apa 10 menitan gitu ya teman-teman, benar-benar pagi banget. Jadi kalau kita nggak keluar lorong itu sebelum jam kedatangannya, otomatis kita nggak bakalan bisa dapat si tukang tahu tempe itu. Biasanya sih si tukang tahu tempe itu juga bawa lauk teman-teman. Dia itu bawa kayak sayap ayam, dada ayam, khusus untuk ayam yang udah dipotong-potong. Kalau yang udah ikutin aku lama itu pasti tahu ya teman-teman, dia itu pakai mobil pick up, terus bawaannya tuh banyak banget, ada segala macam kerupuk, ada bumbu kacang untuk apa namanya, untuk pecel ya teman-teman, segala macam ayam yang udah dibungkus-bungkusin gitu, ada yang setengah kilo, 1 kiloan, 2 kiloan, tergantung dari apa yang kita pesan. Nah hari ini juga untuk anggaran belanja aku pakai metode 50.000 per 2 hari. Sebenarnya sama sih ya teman-teman untuk lauk pauk aku, tapi biasanya tuh aku nggak catat-catat untuk si tambahan buah-buahannya itu. Biasa aku tambahkan buah pisang apa buah pepaya yang murah meriah aja ya teman-teman. Nah hari ini untuk yang mau liatin aku membuat anggaran belanja, simak terus videonya sampai habis. Ini juga insya Allah ada jadwal nyuci, karena setelah aku cek-cek untuk isi mesin cuci aku tuh udah penuh banget ya teman-teman. Udah 2 hari aku nggak nyuci. Nah sebelumnya ini aku mau buka-bukain dulu untuk si jendela di ruang tamu aku. Ini udah sekitaran jam 6 lewat 15 menitan teman-teman. Ini baru aku buka untuk si jendelanya. Kenapa aku tuh kayak lambat aja untuk membuka si gorden ini, karena anakku itu kan tidurnya pas di depan ruang tamu ini ya teman-teman. Otomatis kalau aku buka-bukain si gorden jendelanya kayak terang aja untuk langsung cahayanya itu masuk ke kamar teman-teman, takutnya silau atau apa, takutnya juga adanya itu kebangun ya. Jadi untuk jendela biasanya aku lambat untuk buka-bukanya. Sementara kata orang-orang dulu sih kalau kita itu bangun yang pertama kita buka tuh jendela ya teman-teman. Tapi kita ambil sisi positifnya aja. Untuk sisi yang bersifat negatif kita buang jauh-jauh agar hidup kita lebih aman, damai, dan tentram aja teman-teman. Nah ini alasan aku juga untuk bangun cepat pagi ini karena kakaknya mau bawa bekal lagi ya teman-teman. Seperti biasa di sini aku bekalinya cuma pakai lauknya tuh cuma pakai mie instan, mie goreng instan, karena memang sih requestan si kakak itu cuma mau pakai bekalnya itu nasi putih sama mie goreng ya teman-teman. Itu sih aku turutin aja, karena kalau aku perhatikan kalau dia tuh bawa bekal kayak telur, bawa ikan atau yang lain-lainnya itu pasti bekalnya tuh nggak kemakan habis teman-teman. Tapi kalau dia aku bekalin mie goreng seperti ini,
itu insya Allah habis ya teman-teman. Jadi di sini aku berpikir positif aja, walaupun si mie instan itu kayak nggak sehat ya teman-teman, benar-benar nggak sehat sih, tapi kita kan cari bagaimana maunya si anak supaya bekalnya itu bisa habis. Nah, untuk si bekalnya sendiri di sini aku bekalin untuk nasinya tuh lebih banyak dari sebelumnya karena hari ini ada pelajaran tambahan lagi yaitu pramuka. Eh, aku sih udah bilang ya sama si kakaknya itu kalau udah pulang sekolah harusnya tuh si kakaknya pulang dulu untuk ganti baju, untuk makan siang, tapi katanya nggak sempat bu untuk pulang ke rumah. Jadi untuk si bekalnya sendiri aku tambahin nasi, dan untuk mie gorengnya ini aku masukin aja ya teman-teman untuk semuanya satu bungkus semua. Nah di sini sambil aku masak bekal untuk si kakak, di sini kakaknya udah bangun, katanya hari ini mau bayar mau bayar arisan ya teman-teman. Si kakak itu punya arisan kecil-kecilan bersama dengan teman-teman sekolahnya, kalau nggak salah itu dapatnya 150 ribuan kalau nggak salah ya teman-teman, karena si kakak juga nggak tahu persis itu berapa orang yang masuk dan dapatnya tuh berapa. Aku sih cuma ngira-ngira kalau sekitaran jumlah di kelasnya itu 30 lebihan itu bisa dapat 150 ribuan, kan lumayan ya teman-teman untuk beli buku, beli seragam. Walaupun untuk tahun ini kayaknya aku nggak beliin seragam lagi karena insya Allah kan udah nggak kepake ya, udah masuk SMP insya Allah, jadi bisa dipakai untuk mungkin beli sepatu bolehlah, karena untuk sepatu si kakak sendiri udah bolong teman-teman, tapi yang namanya andalan itu tetap dipakai. Nah seperti biasa ini bawaan barang-barang si kakak pada hari ini lumayan banyak, sama seperti hari-hari biasanya kalau ada pelajaran tambahan itu biasanya bawa banyak barang ya teman-teman hari ini. Nah ini lanjut aku mau keluar dulu di teras, mau ngecek itu yang semalam itu kayak ada bunyi sesuatu yang jatuh ya teman-teman. Ternyata si nggak tahu ini yang ngerecokin itu si kucing apa si tikus, itu sampah kering di teras aku tuh pada berserakan teman-teman, karena semalam itu suara yang ambruk itu kayak sekitar jam setengah 3 malam apa jam 3-an ya. Aku mau keluar juga takut, mau nengok ke dari jendela juga takut teman-teman, siapa tahu kan itu ada maling atau apa ya teman-teman, karena di tempat aku tuh beberapa hari, bukan berapa hari sih, kayak berapa minggu yang lalu tuh di masjid depan rumah aku tuh kecolongan teman-teman untuk si kotak amalnya. Jadi aku tuh kayak berpikir aduh, untuk si lorong rumah aku sendiri tuh udah masukin pencuri ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak takut, kayak gelisah, tidurnya pun nggak terlalu nyenyak ya teman-teman karena kepikiran terus, apalagi kalau pas suami tuh masuknya di malam hari. Tapi di sini aku berdoa saja kalau jendela semua udah terkunci, pintu udah terkunci, insya Allah aman ya teman-teman. Walaupun rumah aku tuh di pojokan, sama sekali nggak kejangkau ya, nggak kelihatan ke belakang dari rumah mertua aku. Jadi ya mudah-mudahan sih kalau ada rezeki ini mau dipasangin si pengaman untuk jendelanya ya teman-teman. Nah untung sih pada waktu kejadian itu pas aku lagi pulang kampung teman-teman, kata pak suami tuh hari waktu aku pulang kampung itu, nah disitulah si pencuri itu kedapatan, itu pun pas pagi teman-teman. Aduh, mendengar itu aku tuh kayak kepikiran gimana, tapi mudah-mudahan saja sih nggak terjadi ya teman-teman, udah nggak ada lagi pencurian di daerah kompleks aku. Nah next video seperti yang aku bilang sebelumnya, aku mau membuat anggaran belanja 50 ribuan per 2 hari. Siapa tahu aja ada teman-teman yang cari referensi, punya pendapatan harian, punya pendapatan mingguan, cara belanjanya itu gimana untuk supaya kita bisa hemat ya teman-teman.
Nah kalau aku sih perharinya tetap ya Rp20.000 untuk lauk pauk dan sayur. Tapi untuk lebih rincinya lagi di sini aku mau menuliskan, mau catat-catat untuk teman-teman semua. Semoga saja sih video yang aku share hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman, untuk teman-teman semua, khususnya untuk ibu rumah tangga yang berpenghasilan harian yang tetap ya teman-teman. Aku sih penghasilan tetapnya tuh penghasilan Pak suami itu sebenarnya per hari ya teman-teman, itu tetap per hari. Cuman kenapa gajinya nggak tetap per bulan, jumlahnya nggak tetap, karena biasanya tuh ada teman yang sakit atau berhalangan masuk kerja. Nah barulah dapat tambahan gaji ya teman-teman. Tapi kalau untuk perhitungan itu masih tetap per harinya. Nah di sini aku mau rincikan dulu untuk hari pertama. Seperti biasa aku tuh kalau udah menjelang tanggal tua di sini aku udah mulai beli beras teman-teman. Di atas tanggal 20 lebihan itu aku udah mulai rincikan beli berasnya itu setiap hari. Nah untuk budgetnya sendiri di sini aku budgetkan sebesar, untuk harga beras di tempat aku sih per liternya itu mencapai Rp10.000. Nah kalau di pasar mungkin kita bisa dapat 8.500 per liter, apa 9.000 per liter ya teman-teman. Namanya juga warung kelontong, pasti mau dapat untung juga kan. Nah untuk di daerah tempat aku tinggal, beras itu aku beli per liternya harga Rp10.000. Nah untuk si lauk hari pertama itu aku beli tempe, harganya Rp5.000. Terus untuk si sayurnya di sini aku budgetkan untuk bayam, harganya tuh 3.000. Biasa aku beli tuh dapat 2 ikat ukuran besar teman-teman. Nah ditambah lagi dengan kacang panjang itu seharga Rp2.000. Nah untuk buah aku tuh kayak wajibkan banget untuk selalu ada di rumah ya teman-teman. Walaupun itu cuma pisang, pepaya, apakah buah itu buah salak, pokoknya yang murah meriah aja. Di sini aku budgetkan untuk buah pisang itu seharga Rp5.000. Yang pisang kecil itu ya teman-teman, itu sudah bisa dapat satu kantongnya. Kenapa aku wajibkan untuk ada buah setiap hari di rumahku? Karena aku kan punya anak bayi teman-teman, dan satu lagi anak tanggung. Untuk aku lebih memperhatikan saja sih untuk si pencernaan mereka ya teman-teman, karena sempat dulu tuh aku nggak sering nyetok buah-buahan di rumah. Nah mereka itu kayak BAB-nya kurang lancar teman-teman, jadi aku memutuskan sejak hari itu nyetok buahnya, walaupun buahnya sederhana ya teman-teman, asalkan ada dan kita menyesuaikan saja dengan budget kita miliki ya teman-teman. Nah untuk hari kedua seperti hari pertama, di sini aku beli beras lagi seharga Rp10.000 per liternya. Terus untuk protein hewaninya di sini aku mau, insya Allah mudah-mudahan si tukang ikannya tuh bawa ikan teri basah teman-teman. Di sini aku mau beli Rp10.000. Nah untuk hari kedua aku nggak budgetkan untuk sayur mayur. Kenapa? Karena rencana ikan teri basah ini aku mau masak kuah asam teman-teman. Nah kuah asam kan otomatis si ikannya tuh punya kuah yang banyak, jadi untuk apa lagi kita masak sayur ya teman-teman. Itu sih cara aku menyesuaikan anggaran belanja dengan kebutuhanku. Nah kemudian untuk si buahnya sendiri, hari kedua aku beli pepaya teman-teman, harganya Rp5.000. Insya Allah satu buah ini udah nyampe malam, kadang sih nyampe pagi lagi tergantung sih dari moodnya si anak-anak dan Pak suami. Nah untuk total hari kedua sama seperti hari pertama, yaitu Rp25.000. Untuk total kedua hari ini itu sebanyak Rp50.000 ya teman-teman. Nah hari ini semoga saja untuk teman-teman yang melihat anggaran belanja 50 ribuan per 2 hari aku,
bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua ya. Dan di sini aku juga mau kembali mengingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe tentunya ya teman-teman untuk channel YouTube aku. Semoga saja bisa berkembang seperti channel ibu rumah tangga lainnya yang udah bisa pada jago-jago ya teman-teman. Di sini aku masih bisa belajar lagi, belajar bisa konsisten untuk selalu upload video. Nah, sampai di sini dulu video yang aku bisa share hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.